Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifki Faisal Lutfi dari kelas B dengan nomor pokok mahasiswa 10070123088. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari geologi dasar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Insinyur Yunus Ansori, Magister Teknik, dengan materi mengenai gunung api dan pegunungan vulkanik. Sebelum ke materinya, di sini saya memiliki sebuah kata atau kata-kata motivasi yang berbunyi sebagai berikut. Yang berkembang bukan mereka yang digenggam, yang berkembang adalah mereka yang berani untuk terbang. Di sini menekankan bahwasanya orang yang ingin eh, mendapatkan kesuksesan, yaitu dia harus berani mencoba terlebih dahulu, yang dimana dalam suatu perjalanan tidak mungkin jalan tersebut akan lurus-lurus saja atau mulus-mulus saja. Pasti ada eh, halangan dan sebuah rintangan. Ada juga pepatah yang mengatakan bahwasanya sukses eh, didapat dengan beberapa kali kegagalan, yang dimana berarti dapat kita simpulkan bahwasanya kesuksesan, eh, tangga-tangga dari kesuksesan itu ya merupakan sebuah kegagalan. Maka dari itu, cobalah terlebih dahulu, apapun hasilnya, kita lakukan terlebih dahulu dengan semaksimal mungkin. Langsung saja ke materinya, yang pertama mengenai pengertian gunung api. Gunung api merupakan istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas atau batuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 kilometer di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Yang berikutnya yaitu mengenai pengertian pegunungan vulkanik. Pegunungan vulkanik merupakan rangkaian pegunungan yang terbentuk oleh aktivitas vulkanik yang intensif dalam jangka waktu yang panjang. Pembentukannya terjadi ketika lempeng tektonik bertabrakan atau bergerak, mengakibatkan terangkatnya sebagian bumi dan terjadinya sebuah erupsi gunung berapi. Yang berikutnya mengenai keterbentukan gunung api. Gunung api terbentuk karena adanya gaya-gaya desakan atau lempeng bumi antara lempeng bumi. Menurut teori lempeng tektonik, lapisan terluar bumi kita terbuat dari suatu lempengan tipis dan keras yang masing-masing saling bergerak relatif terhadap yang lain. Gerakan ini terjadi secara terus-menerus sejak bumi ini tercipta hingga sekarang. Lempeng tektonik terbentuk oleh kerak benua ataupun kerak samudera dan lapisan batuan teratas dari mantel bumi. Kerak benua dan kerak samudera beserta lapisan teratas mantel ini dinamakan litosfer. Di bawah litosfer terdapat lapisan batuan cair yang dinamakan astenosfer. Karena suhu dan tekanan di lapisan astenosfer ini sangat tinggi, batuan-batuan di lapisan ini bergerak mengalir seperti cairan kental. Gerakan lempeng. Gerakan lempeng mengacu pada pergerakan lempeng tektonik di permukaan bumi. Lempeng tektonik adalah bagian besar dari kerak bumi yang terpisah oleh zona-zona pergeseran seperti patahan. Di sini ada jenis-jenis pergerakan lempeng. Yang pertama, pergerakan lempeng divergen. Pergerakan lempeng divergen terjadi pada dua lempeng tektonik yang bergerak saling menjauh. Pada lempeng samudera, proses ini menyebabkan pemekaran dasar laut, sementara lempeng benua, proses ini menyebabkan terbentuknya lembah
retakan akibat adanya celah antara kedua lempeng yang saling menjauh tersebut. Dan ini merupakan contoh gambarannya. Yang kedua yaitu pergerakan lempeng konvergen. Pergerakan lempeng konvergen terjadi apabila dua lempeng saling mendekati sehingga lempeng tektonik tertelan ke arah kerak bumi ataupun menyembur ke atas permukaan. Tumbukan ini mengakibatkan keduanya bergerak saling menumpuk satu sama lain. Zona subduksi adalah zona masuknya lempeng samudera ke dalam mantel. Zona tumbukan atau collision memicu terbentuknya pegunungan yang menjulang tinggi sebagaimana yang terjadi di pegunungan Himalaya. Ada beberapa batas konvergen, yaitu yang pertama antara lempeng benua dan lempeng samudera. Ketika suatu lempeng samudera menunjam ke bawah lempeng benua, lempeng ini masuk ke lapisan astenosfer yang suhunya lebih tinggi, kemudian meleleh pada lapisan litosfer, tepat di atasnya terbentuklah deretan gunung api. Sementara di dasar laut, tepat di bagian terjadi penunjaman, terbentuklah parit samudera. Proses ini pula yang mempengaruhi terjadinya gunung api di dalam laut. Yang kedua, yaitu antara dua lempeng samudera. Lempeng samudera dapat mengalami pergerakan menunjam ke bawah lempeng samudera lainnya. Peristiwa ini menyebabkan terbentuknya parit atau palung di dasar laut. Peristiwa ini juga mengakibatkan terbentuknya deretan gunung api yang membentuk gugusan pulau vulkanik. Yang terakhir yaitu antara dua lempeng benua. Karena keduanya adalah lempeng benua, materialnya tidak terlalu padat dan tidak cukup berat untuk tenggelam masuk ke astenosfer dan meleleh. Wilayah di bagian yang bertumbukan kemudian mengeras dan menebal, membentuk deretan pegunungan non-vulkanik atau mountain range. Yang berikutnya yaitu mengenai pergerakan lempeng transform. Terjadi bila dua lempeng tektonik bergerak saling menggelangsar, yaitu bergerak sejajar namun berlawanan arah. Batas transform umumnya berada di dasar laut, namun ada juga yang berada di daratan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai macam-macam gunung api. Nah, jadi ada apa aja sih macam-macam gunung api itu? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai Gunung Api Mar. Nah, Gunung Api Mar bentuknya seperti danau kering. Jenis gunung api mar tidak banyak. Gunung api ini terbentuk karena ada letusan besar yang membentuk lubang besar pada puncak yang disebut dengan kawah. Gunung api mar memiliki kawah berbentuk corong. Contohnya Gunung Lamongan yang berada di Jawa Timur dengan kawahnya kelakah. Bentuk gunung api ini merupakan hasil erupsi eksplosif atau terjadi karena ledakan yang biasanya hanya satu kali karena dapur magmanya dangkal dan volumenya juga kecil. Yang berikutnya yaitu mengenai gunung strato. Kebanyakan gunung api di dunia merupakan gunung api kerucut. Letusan pada gunung api kerucut termasuk letusan kecil. Letusan ini dapat berupa lelehan batuan yang panas dan cair yang biasa disebut dengan lava. Seringnya terjadi lelehan menyebabkan lereng gunung berlapis-lapis. Oleh karena itu, gunung api ini disebut gunung api strato. Sebagian besar gunung api di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku termasuk gunung api kerucut. Bentuk gunung api yang berbentuk kerucut terjadi karena erupsi eksplosif yang berganti-ganti dengan efusif atau lelehan. Yang berikutnya mengenai gunung api rekahan. Gunung api rekahan merupakan sebuah retakan panjang yang permukaan bumi di mana
aliran magma keluar melalui retakan tersebut. Akibat retakan ini, timbullah lapisan basal yang sangat tebal dan luasnya dapat mencapai ribuan kilometer persegi. Contoh gunung api yang cukup besar yang terbentuk dari proses ini yaitu Plato Columbia di bagian barat laut Amerika Serikat dan Plato Deccan di India. Yang berikutnya mengenai gunung api Kubah. Gunung api Kubah kadang juga disebut kubah sumbat atau flag dome, terbuat dari lava kental mengandung asam yang keluar saat terjadi letusan. Lava ini mengisi lubang kawah di bagian puncak gunung. Lava yang mengeras pada kawah ini dapat menutup lubang pada dinding gunung, dan ini dapat mengakibatkan terjadinya ledakan hebat. Gunung api kubah umumnya memiliki sisi yang curam dan bentuk yang cembung. Contoh gunung api kubah ini diantaranya adalah Puncak Lassen di Sierra Nevada dan Gunung Velay di Martinique. Yang terakhir yaitu mengenai Gunung Kaldera. Kaldera adalah suatu kawasan berbentuk bulat atau oval yang membentang rendah di tanah. Kawasan ini terbentuk pada saat tanah amblas akibat adanya letusan yang eksplosif. Letusan yang eksplosif dapat meledakkan bagian atas gunung atau memuntahkan magma yang ada di dalam perut gunung. Kedua peristiwa ini sama-sama dapat menyebabkan gunung api amblas. Diameter kaldera dapat berukuran lebih besar dari diameter gunung api perisai. Yang berikutnya yaitu mengenai hasil letusan gunung api. Jadi apa aja sih dari yang didapatkan dari hasil letusan gunung api itu? Yang pertama ada gas vulkanik. Gas vulkanik yang dapat dihasilkan sebagai hasil aktivitas gunung api antara lain adalah gas karbon monoksida, gas karbon dioksida, hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Gas-gas ini sebagian besar bersifat racun yang dapat membunuh hewan dan manusia yang berada di sekitar letusan gunung akibat menghirup gas-gas tersebut. Yang kedua yaitu lava. Lava merupakan cairan magma dengan suhu tinggi yang mengalir dari dalam bumi ke permukaan melalui kawah. Lava yang lebih encer akan mengalir mengikuti aliran sungai, sementara lava bersifat kental akan membeku dekat dengan sumbernya. Lava yang membeku akan membentuk bermacam-macam batuan vulkanik. Yang berikutnya yaitu mengenai abu letusan. Abu letusan merupakan material yang sangat halus yang disemburkan ke udara saat terjadinya letusan. Karena sangat halus, abu letusan dapat terbawa angin dan tersebar sampai ratusan kilometer jauhnya. Yang berikutnya mengenai awan panas. Awan panas merupakan hasil letusan yang mengalir dan bergulung seperti awan. Di dalam gulungan ini terdapat batuan pijar yang sangat panas dan material vulkanik padat dengan suhu di atas 600 derajat Celcius. Yang berikutnya ada lahar. Lahar merupakan aliran material vulkanik yang biasanya berupa campuran abu, batu, pasir, dan kerikil yang terbawa aliran air hujan yang terjadi di lereng gunung api. Lahar panas terjadi apabila hujan lebat membawa material letusan yang masih panas. Sementara lahar dingin terjadi apabila hujan lebat membawa material vulkanik yang sudah mendingin. Lahar sangat berbahaya bagi penduduk di lereng gunung api karena terjangan material berat yang bersifat menghancurkan. Yang terakhir yaitu tephra. Tephra disebut juga dengan material piroklastik yang tersusun dari batu, debu, bara, dan gas yang mengalir menuruni lereng gunung dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga mencapai 300 km per jam. Berikutnya yaitu mengenai manfaat dari gunung api.
Aktivitas vulkanik dapat menimbulkan beberapa manfaat bagi manusia. Salah satunya yaitu munculnya sumber air panas atau geyser. Letusan gunung api juga dapat memberikan pemandangan yang begitu indah. Banyak pemandangan indah dan terkenal berada pada danau vulkanik, antara lain danau di puncak Gunung Lokon di Sulawesi Utara dan danau Kalimutu di Flores. Objek wisata lain dapat berupa kawah seperti pada Gunung Bromo, sumber air panas yang memancar seperti di Pelabuhan Ratu di Cisolok, Maribaya di Jawa Barat, dan Baturaden di Jawa Tengah. Di kaki gunung juga banyak terdapat mata air sebagai sumber air mineral seperti di Tawang, Mangu, dan Cokro Tulung di Jawa Tengah. Manfaat lainnya adalah timbulnya sumber energi panas bumi seperti di Kamojang, Jawa Barat. Gunung api juga membawa pengaruh positif yaitu tanah subur yang akan diperoleh setelah beberapa tahun pasca letusan. Hmm, Mungkin dapat kita simpulkan bahwasanya gunung api dan pegunungan vulkanik merupakan fenomena geologis yang memiliki peran penting dalam dinamika bumi serta interaksi antara kerak bumi dan lapisan dalam. Gunung api terbentuk melalui proses aktivitas vulkanik di mana magma dari dalam bumi naik ke permukaan, membentuk kerak lava yang membentuk ketinggian bervariasi dan bentuk yang curam. Di puncaknya, gunung api sering memiliki kawah sebagai tempat keluarnya magma dan material vulkanik sangat saat erupsi. Sebaliknya, pegunungan vulkanik adalah hasil akumulasi material vulkanik seperti lava, abu vulkanik, dan batuan pijar selama periode aktivitas vulkanik. Meskipun memiliki potensi bahaya seperti erupsi yang merusak dan mengancam jiwa, keduanya juga memberikan manfaat seperti menjadi sumber air bersih, mineral, dan menjadi tujuan wisata populer. Sudah sampai di ujung acara. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, karena saya masih dalam bentuk pembelajaran. Semoga saya mendapatkan kritik yang membangun dari para pendengar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.